Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan mereka ila syahadati alla ilaha illallah dan lil dari'ah, menutup celah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada salatku, kesyirikan, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dan mencari kepada Rabb mereka wasilah. Mana di antara mereka yang paling dekat dan mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kaum muslimin salah dalam memahami ayat ini. Mereka memahami bahwasanya wasilah di sini adalah perantara-perantara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh yang telah wafat, melalui amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Lalu apa yang dimaksud wasilah di sini, ahibati fillah? Wasilah di sini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita berupa kewajiban dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah wasilah. Segala apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita ataupun yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, itulah wasilah. Sehingga para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ibtigha'il wasilah, yang dimaksud dengan mencari wasilah di sini talabul qurbi, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala bil ubudiyyati wal mahabbah, dengan beribadah kepada Allah dan juga menumbuhkan rasa cinta kepadanya. Fadzakara maqamatil imani tsalatsah, kemudian beliau pun menyebutkan tingkatan keimanan yang tiga: cinta, khauf, dan juga roja, berharap. Al-Imamul Qatadah beliau mengatakan yang dimaksud dengan wasilah taqarrubu ilallah bi ta'atihi wa yaf'alu bima yurdihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan melakukan apa saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah termasuk wasilah perbuatan kesyirikan, karena syirik adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Perbuatan kebid'ahan, karena kebid'ahan ada dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa, ahibati fillah, makna tauhid, makna la ilaha illallah, yang dengannya kita diperintahkan untuk melaksanakannya, yang dengannya kita diperintahkan untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Makna la ilaha illallah sebagaimana diterangkan oleh para ulama, tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zuhruf ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang telah menciptakanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepadaku di dunia dan juga
akhirat. Inilah hibati fillah makna la ilaha illallah. Di mana seorang itu harus bara'ah, berlepas diri dari berbagai macam sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik itu berupa bebatuan, ataupun gunung, ataupun pepohonan, ataupun hewan, atau bahkan tandingan-tandingan yang mereka jadikan yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan bukti sama sekali. Peribadatan kepada nabi, peribadatan kepada malaikat, peribadatan kepada wali. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan mereka. Maka makna la ilaha illallah, engkau berlepas diri dari berbagai macam sesembahan-sesembahan yang batil. Engkau yakini akan kebatilan-kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. Suatu ucapan yang memiliki konsekuensi yang sangat berat, sehingga berat bagi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab di zaman Nabi SAW untuk mengucapkannya, karena mereka faham, bahkan faham betul terhadap makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka harus meniadakan dan berlepas diri serta meyakini kebatilan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Karena pada kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. La ilaha nafyun, menafikan segala sesembahan-sesembahan selain Allah, meniadakan. Illallah muthbit, ataupun itsbat, penetapan, di mana kita hanya menetapkan hakul ibadah, hak dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah hibati fillah makna la ilaha illallah. Ya, makna la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesesatan orang-orang Yahudi. Sesungguhnya mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, tandingan-tandingan ataupun rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan pula Masih ibnu Maryam sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada ilah yang satu, yakni Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia, yakni Allah. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. Ketika turun ayat ini, maka ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah apabila rahib-rahib tersebut menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikuti mereka? Atau sebaliknya, mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kemudian kalian mengikuti mereka dengan mengatakan ini pun haram? Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Peribadatan kalian, peribadatan orang-orang Yahudi kepada rahib-rahib mereka. Mereka jadikan rahib-rahib tersebut tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tandingan ataupun kesyirikan dalam mahabbah, dalam cinta. Maka begitu pula permasalahan cinta hibati fillah, seorang mukmin hendaknya cintanya totalitas untuk Allah tabaraka wa taala. Sehingga Allah SWT mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat-sangat cinta kepada Allah SWT, melebihi kecintaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap Tuhan-Tuhan
mereka. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia pun mengingkari segala apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram darahnya, haram hartanya, dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ahibati fillah sekali lagi menerangkan kepada kita tentang makna la ilaha illallah, syahadat yang senantiasa diucapkan oleh lisan kaum muslimin, di mana kita menetapkan ibadah hanya kepada Allah, dan wajib bagi seorang mukmin untuk mengkufuri dan mengingkari segala sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berikrar mengucapkan la ilaha illallah dan kufur mengingkari terhadap segala sesembahan-sesembahan selain Allah, maka haram terjaga darahnya, hartanya, dan hisabnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka semoga beberapa ayat dan hadis ini ahibati fillah dapat memberikan penjelasan kepada kita akan hakikat makna la ilaha illallah, sebuah syahadat yang senantiasa kita ucapkan, yang senantiasa kita perjuangkan, kita bela, yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas kalimat ini. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dari dunia ini melainkan kita diberikan rezeki untuk mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah hibati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.